Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Popit lagi nih di sini. Setelah menyelesaikan konsep trigonometri 1 dan trigonometri 2, lanjutlah kita ke trigonometri 3, teman-teman, yaitu tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri merupakan suatu materi dalam bentuk persamaan yang melibatkan bentuk trigonometri. Nah, jadi di sini penyelesaian dari persamaan trigonometri adalah besarnya sudut-sudut yang diperoleh di mana sudut tersebut memenuhi persamaan yang ada. Jadi biar tidak meluas di sini penyelesaian persamaan trigonometri kita bagi menjadi 3 nih, teman-teman. Yang pertama adalah persamaan trigonometri bentuk dasar, yaitu untuk sinus, kosinus, dan tangen. Jadi yang pertama, teman-teman. Oke, persamaannya gini. Yang pertama adalah persamaan sinus. Sin fx sama dengan sin theta. Nah, jadi penyelesaiannya adalah fx sama dengan theta plus k dot 2v. Dan fx sama dengan 180 minus theta plus k dot 2v, teman-teman. Nah, kemudian untuk persamaan kosinusnya bentuknya kayak gini. Cos fx sama dengan cos theta. Jadi penyelesaiannya adalah fx sama dengan theta plus k dot 2v dan fx sama dengan min theta plus k dot 2v. Nah, untuk tan bentuknya kayak gini, teman-teman. Tan fx sama dengan tan theta. Penyelesaiannya adalah cuma satu nih. Fx sama dengan theta plus k dot v. Mungkin dari Anda bertanya-tanya apa sih k itu ya, teman-teman. Nah, jadi k di sini adalah sebagai bilangan bulat bebas berarti, teman-teman. Dan di sini v tentunya sama dengan 180 derajat gitu, teman-teman. Nah, jadi nanti pada dasarnya kita hanyalah mencari nilai-nilai x atau nilai-nilai sudut yang sesuai berdasarkan persamaan trigonometri yang ada gitu, teman-teman. Di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, teman-teman. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, nantinya persamaan itu harus kita ubah dulu seperti bentuk rumus-rumus ini atau bentuk untuk persamaan tadi, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah dari bentuk penyelesaian persamaan trigonometri, ini dapat kita simpulkan bahwasanya penyelesaiannya itu banyak sekali, teman-teman, atau tak hingga gitu ya. Tapi tenang saja, di sini biasanya solusinya hanya diminta dalam rentang atau interval tertentu saja. Jadi dibatasin tuh. Baik, teman-teman, biar lebih jelas kita coba aja masuk ke contoh soal ya, teman-teman. Di sini saya punya tentukan nilai x yang memenuhi persamaan trigonometri dengan interval x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 nih. Intervalnya, teman-teman. Dimana soalnya adalah sin 2x min setengah sama dengan 0 gitu, teman-teman. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama adalah kita bikin dulu nih persamaannya dalam bentuk umum nih. Jadi sin 2x min setengah, teman-teman ya, sama dengan 0. Jadi di sini kita pindahkan ruas dulu nih untuk setengahnya ke ruas kanan menjadi sin 2x sama dengan setengah gitu ya, teman-teman. Kemudian kita cari aja sudut terdekat yang nilainya setengah adalah sin 30 ya, teman-teman. Oke. Nah, berarti sin 2x sama dengan sin 30 ini sudah merupakan bentuk umum di mana fx-nya adalah 2x dan tetanya kita temukan nih 30 derajat. Sehingga karena di sini sin tinggal kita masukin aja ke dalam penyelesaian yang tadi, teman-teman. Yang pertama adalah fx sama dengan theta plus k dot 2v, teman-teman. Ini untuk radian ya. Atau boleh juga radiannya kita ubah menjadi 360 ya, teman-teman. Berarti fx sama dengan theta plus k dikali dengan 360 derajat. Jadi di sini mau bentuk derajat, mau bentuk radian bebas aja sih, teman-teman. Namun untuk bentuk radian atau bentuk derajat itu tergantung interval biasanya, teman-teman. Nah, untuk soal ini kan bentuknya adalah derajat, berarti mainnya kita di derajat gitu. Jadi bisa kita lanjutkan fx sama dengan theta plus k dikali 360 derajat yang kita mainkan, teman-teman. Fx-nya adalah 2x, kemudian sama dengan tetanya adalah 30 plus k dikali dengan 360 derajat. Nah, di sini kan untuk ruas kiri dan kanan bisa kita sederhanakan dengan cara membagi dua ya, teman-teman. Oke, kita bagi dua masing-masing kiri dan kanannya menjadi x sama dengan 15 derajat plus k dikali 180 derajat. Oke, sekarang ini sudah dalam bentuk sederhana, teman-teman. Tinggal kita masukin aja nih nilai k-nya. Misal kita pertama masukin nilai k ini supaya masuk ke dalam bentuk interval ya, teman-teman. Kita masukin dulu yang pertama adalah min 1 nih, teman-teman ya. K sama dengan min 1. Berarti x sama dengan 15 plus min 1 dikali 180 dan hasilnya adalah min 165. Tidak memenuhi atau TM ya, teman-teman. Oke, berarti nggak kita pakai nih min 165. Sekarang kita coba aja nih 0 gitu ya. Untuk 0 berarti x-nya adalah 15 plus
0 dikali 180 dan hasilnya di sini adalah 15 derajat. Dan di sini memenuhi teman-teman. Kemudian kita masukin lagi nih untuk K1 misalnya ya. Untuk 1 berarti X sama dengan 15 derajat plus 1 dikali 180 derajat. Dan hasilnya adalah 15 derajat plus 180 derajat, 195 derajat. Memenuhi teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba lagi untuk 2 ya teman-teman. Untuk 2 di sini berarti X sama dengan 15 derajat plus 2 kali 180 derajat. Hasilnya adalah 15 derajat plus 360 derajat dan ditemukanlah 375 derajat teman-teman. Dan di sini over kelebihan, berarti tidak memenuhi nih teman-teman. Oke, nggak usah lagi nih kita lanjutin ke K3, 4 dan seterusnya gitu. Nah, sekarang itu solusi pertama tadi teman-teman ya, kita dapatkan 15 derajat dan 195 derajat. Kemudian ada solusi kedua kan teman-teman. Oke, yang kedua itu adalah fx sama dengan 180 derajat tadi minus theta plus K dikali dengan 2V. Oke, karena bentuknya derajat kita ubah lagi nih. Fx sama dengan 180 derajat minus theta plus K dikali 360 derajat. Yang kita pakai adalah yang pakai derajat ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan aja karena tetanya sudah nemu tadi 30 teman-teman. Berarti Fx sama dengan 180 derajat minus 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Dan Fx-nya 2x, tinggal kita masukin 180 minus 30 adalah 150 plus K dikali 360 masih sama-sama bisa dibagi 2 ya teman-teman, sehingga menjadi X sama dengan 75 derajat plus K dikali 180 derajat. Oke, sama halnya dengan penyelesaian pertama tadi, berarti karena dia sudah ke dalam bentuk sederhana nilai X-nya, berarti tinggal kita masukin aja nih nilai KK-nya nih teman-teman. Misal di sini kita masukin dulu ya untuk min 1 ya teman-teman. K sama dengan min 1. X-nya berarti 75 plus min 1 dikali 180 derajat. 75 minus 180 hasilnya adalah min 105 derajat. Tidak memenuhi teman-teman. Lanjut lagi kita ke 0 teman-teman ya. X sama dengan 75 derajat plus 0 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 75 derajat. Memenuhi teman-teman. Oke, selanjutnya K sama dengan 1. 75 plus 1 dikali 180. Dan hasilnya adalah 255, memenuhi juga teman-teman. Oke, yang terakhir adalah kita coba aja yang 2 nih. X sama dengan 75 derajat plus 2 kali 180 derajat. 75 derajat plus 360 derajat. Didapatlah 435 over, berarti tidak memenuhi ya teman-teman. Nah, jadi solusi keduanya hanya kita peroleh 75 derajat dan 255 derajat. Jadi penyelesaian akhirnya nih kita gabungkan aja tadi penyelesaian 1 dan penyelesaian 2 teman-teman. Didapatlah 15 derajat, 75 derajat, 195 derajat, dan 255 derajat. Seperti itu teman-teman. Tapi ingat, yang kita lakukan ini adalah cara manual atau cara biasa teman-teman. Oke, kemudian saya tawarkan aja nih cara lain teman-teman. Kalau dirasa cara manual ini terlalu panjang. Namun catatan di sini adalah kita benar-benar harus menguasai trigonometri 1 nih teman-teman. Di sini soalnya adalah sin 2x min setengah sama dengan 0 dengan interval tadi dari 0 sampai 360 derajat. Nah, caranya nih gini teman-teman. Pertama adalah kita bikin dulu seperti ini, sin 2x sama dengan setengah. Kita pindah ruas dulu nih, min setengah jadi setengah ya ke ruas kanan teman-teman. Nah, kemudian anggaplah 2x ini sebagai sudut nih teman-teman, sebagai sudut yang kita cari. Nah, kemudian kita cari lagi nih basis atau sudut terdekat yang nilai sinnya itu setengah teman-teman. Berarti di sini 30 derajat ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian sin itu kan positif di kuadran 1 dan 2 nih teman-teman. Berarti karena basisnya sudah nemu tadi nih 30 di kuadran 2-nya berarti 180 minus basis ya teman-teman, yaitu 150 derajat. Oke, gitu. Mudah-mudahan ngerti ya. Jadi dia berada di kuadran 1 dan 2. Untuk kuadran 1-nya 30 dan kuadran 2-nya adalah 150 derajat. Namun di sini bentuk fx-nya masih 2x, bukan dalam bentuk x teman-teman. Ini bisa kita lanjutkan lagi dengan menambahkan masing-masing sudut yang kita dapat tadi, yaitu 30 dengan 150 dengan 360 derajat teman-teman. Berarti di sini kita lanjutkan aja, 30 plus 360 adalah 390. Kemudian 150 derajat ditambah dengan 360 derajat adalah 510 off dulu di sini teman-teman. Kalau seandainya memungkinkan untuk ditambah lagi, kita lanjutkan untuk sudut-sudut yang lain dengan cara yang sama, yaitu
menambahkan dengan 360 derajat teman-teman. Jadi di sini cukup dulu untuk 4 sudut yang kita dapat, yaitu 30, 150 derajat, 390 derajat, dan 510 derajat untuk nilai 2x-nya. Nah, di sini kan yang kita cari nilai x-nya nih teman-teman. Berarti tiap sudut kita bagi dengan 2 gitu. Jadi x sama dengan 30 dibagi 2 adalah 15, 150 dibagi 2 adalah 75 derajat, 390 bagi 2 adalah 195 derajat, dan terakhir 510 dibagi 2 adalah 255 derajat. Udah, berarti hasil yang kita dapatkan sama nih dengan cara pertama gitu teman-teman. Oke, biar lebih jelas lagi kita coba masuk lagi nih ke soal nomor 2 teman-teman ya. Di sini tentukan nilai X atau himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan trigonometri dengan batasan 0 sama 360 masih nih teman-teman. Oke, untuk persamaan cos X min setengah akar 3 sama dengan 0 teman-teman. Ini coba lagi kita selesaikan secara manual atau secara umum, dan nanti kemudian kita lanjutkan dengan cara lain teman-teman ya. Oke, cos X min setengah akar 3 sama dengan 0 ini kita bikin dulu, kita kondisikan dulu ke dalam bentuk umum. Dia akan menjadi cos X sama dengan setengah akar 3 berarti teman-teman ya. Kemudian kita cari sudut terdekat atau basis yang nilai cosnya adalah setengah akar 3. Berarti di sini 30 berarti teman-teman ya. Sehingga cos X sama dengan cos 30. Artinya di sini fx-nya kita dapat adalah X dan θ-nya kita dapatkan 30. Udah aman. Sekarang tinggal kita masukin ke dalam bentuk solusi umum teman-teman, atau ke dalam bentuk rumusnya. Jadi di sini masih kita gunakan sudut ya teman-teman. Fx untuk solusi pertama, fx sama dengan θ plus k dikali 360 derajat yang kita pakai, bukan 2v teman-teman ya, karena intervalnya masih dalam bentuk derajat. Oke, kemudian di sini karena fx-nya itu sudah dalam bentuk x, berarti θ-nya tinggal kita masukin nih 30 derajat plus k dikali 360 derajat. Nah, sekarang tugas kita adalah hanya memasukkan nilai-nilai k yang memenuhi nih teman-teman. Oke, di sini kita langsung aja coba masuk ke sama dengan masih min 1 ya teman-teman. Kita coba aja. Maka didapatlah 30 plus min 1 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 30 minus 360 minus 330. Tidak memenuhi teman-teman. Oke, kita selanjutnya kita masukkan 0 nih kayaknya teman-teman. Didapatlah X sama dengan 30 derajat plus 0 dikali 360. Endingnya adalah 30 derajat, memenuhi nih teman-teman. Kemudian 1 nih kita masukin. X sama dengan 30 derajat plus 1 dikali 360. Hasilnya adalah 390 over teman-teman. Oke, jadi solusi pertama hanyalah mendapatkan 30 derajat untuk nilai X nya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan ke persamaan kedua nih ya. Rumusnya adalah fx sama dengan min θ plus k dikali 360 derajat, karena mintanya derajat nih teman-teman, bukan radian ya. Oke, lanjut aja. fx-nya tadi x ya, sama dengan, karena di sini θ-nya adalah min, berarti min 30 derajat plus k dikali 360 derajat. Kita langsung masukin aja nih, k sama dengan min 1. Oke, berarti di sini min 30 plus min 1 kali 360 berarti min 390 derajat minus. Kalau dirasa ini min 1 ini udah yakin nggak masuk, nggak usah, jadi skip aja boleh nih teman-teman. Jadi yang Anda tulis adalah yang memenuhinya saja, boleh seperti itu. Kemudian k sama dengan 0 kita masukin x sama dengan min 30 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah min 30 derajat. Masih minus, tidak memenuhi teman-teman. Oke, sekarang kita coba masukin 1 ya teman-teman. X sama dengan min 30 derajat plus 1 dikali 360 derajat. 360 derajat minus 30 derajat, 330 derajat, memenuhi teman-teman. Jadi solusi kedua didapatlah sudut 330 derajat. Untuk k sama dengan 2 over ya kan teman-teman. Oke, karena kelebihan dia. Maka di sini hasil yang kita dapatkan untuk nilai X atau HP-nya adalah 30 derajat dan 330 derajat untuk cara manual atau cara dasar nih teman-teman. Ya, untuk cara manual dan cara dasar ini sebenarnya modalnya hanyalah bersabar, karena lumayan panjang sih teman-teman. Tapi kembali di sini kita punya cara lain gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba aja cara lainnya.
Untuk soalnya kita kondisikan dulu nih menjadi cos X sama dengan setengah akar 3 gitu teman-teman. Nah sekarang kita cari aja nih basis atau sudut terdekat yang bernilai cosnya setengah akar 3, yaitu 30 ya teman-teman, berarti 30 derajat. Kemudian kita cek aja karena dia positif, nilai cos yang positif dia berada di kuadran 1 dan kuadran 4 gitu teman-teman. Berarti untuk kuadran satunya adalah 30 dan kuadran 4 nya adalah 360 minus 30 teman-teman. Oke, maka hasilnya adalah 330 derajat. Nah, di sini dua sudut sudah kita dapatkan, yaitu 30 derajat dan 330 derajat. Sementara di sini sudah X bukan 2X atau 3X teman-teman. Berarti langsung ketemu nih jawabannya, 30 derajat dan 330 derajat. Namun di sini hati-hati untuk cos ini, biasanya untuk minus X-nya pun kita harus cek nih teman-teman. Karena kenapa? Nilai cos sudut negatif itu kan sama dengan nilai cos sudut positif. Jadi agar lebih jelas, kita coba aja nih nilai sudut negatifnya. Berarti X-nya kita negatifkan, jadi minus X sama dengan 30 derajat dan 330 derajat. Maka didapatkan X-nya teman-teman dengan mengalihkan min 1 masing-masing, min 30 dan min 330. Dan di sini tidak memenuhi interval teman-teman. Jadi tetap hasilnya adalah 30 derajat dan 330 derajat. Oke, lanjut lagi kita ke soal nomor 3. Nah, tadi kan ada sin, ada cos. Oke, nggak lengkap ya kalau nggak ada tan. Berarti di sini nomor 3 kita ambil aja soalnya tan teman-teman. Jadi tan 3x plus akar 3 sama dengan 0. Untuk interval yang sama dari 0 sampai 360. Nah, jadi di sini untuk penyelesaian umumnya tentunya sama ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Tan 3x plus akar 3 sama dengan 0. Ini kita ubah aja nih, akar 3-nya sebelah kiri pindah ke ruas kanan gitu teman-teman, jadi minus gitu ya. Sehingga menjadi tan 3x sama dengan min akar 3. Oke, kemudian kita cari aja sudut yang terdekat untuk minus akar 3 untuk tan teman-teman. Berarti di sini adalah basisnya tan 60 berarti teman-teman ya. Untuk kuadran 2-nya berarti 180 minus 60 tan 120 gitu teman-teman. Sehingga tetanya kita temukan 120 derajat. Untuk fx-nya berarti 3x gitu ya teman-teman. Oke. Di sini kita ambil aja karena tan di sini solusinya cuma 1 ya teman-teman. Jadi fx sama dengan theta plus k dot v. Karena tadi intervalnya masih dalam bentuk derajat, maka kita mainkan di 180 nih teman-teman. Jadi fx sama dengan theta plus k dikali 180 derajat, dimana fx-nya tadi adalah 3x. Tinggal kita masukin aja tetanya, theta 120 derajat plus k dikali 180 derajat. Oke, berarti di sini tiap ruas ada 3x 120 sama 180. Ini kita bisa sederhanakan lagi teman-teman menjadi dibagi 3 aja ya teman-teman. Kita bagi 3 masing-masing tiap ruas. Akhirnya ditemukanlah x sama dengan 40 plus K dikali 60 derajat gitu teman-teman. Oke, seperti yang sudah-sudah tinggal kita masukin aja nih nilai-nilai K-nya. Di sini mulai aja kita misalnya dari K sama dengan min 1 ya teman-teman. Oke. Untuk K sama dengan min 1 berarti X sama dengan 40 plus min 1 kali 60 gitu ya teman-teman. Dan akhirnya 40 derajat minus 60 derajat adalah min 20, tidak memenuhi teman-teman. Lanjut lagi kita masuk ke K sama dengan 0. K sama dengan 0 di sini berarti ditemukanlah nilai X-nya sama dengan 40 plus 0 kali 60. Oke, hasilnya adalah 40 derajat, memenuhi teman-teman. Lanjut lagi untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1 di sini berarti menghasilkan 40 derajat plus 1 dikali 60 derajat, 40 plus 60, 100 derajat teman-teman. Masih memenuhi. Lanjut lagi, masih kecil nih ya. Lanjut ke K sama dengan 2. X sama dengan 40 derajat plus 2 kali 60 derajat berarti 40 plus 120 derajat ya teman-teman. Akhirnya temukanlah 160 derajat. Oke, lanjut lagi. K sama dengan 3. Berarti 40 plus 3 kali 60. Ketemulah 40 plus 180 derajat, hasilnya 220 derajat. Masih bisa nih teman-teman untuk keempatnya ya. Kita coba. X sama dengan 40 derajat plus 4 kali 60. Hasilnya adalah 40 plus 240. Sehingga endingnya 280 derajat. Oke, masih memenuhi. Coba lagi dong. K5 ya. Berarti X sama dengan 40 plus 5 kali 60 teman-teman.
Oke, 40 derajat plus 300 derajat, 340 derajat. Supaya nggak ragu-ragu, kita coba aja nih ke 6. 40 plus 6 kali 60 derajat. 40 plus 360, 400 over teman-teman. Oke, berarti di sini nilai X-nya sudah otomatis bisa kita dapatkan, yaitu 40, 100, 160, 220 derajat, 280 derajat, dan 340 derajat gitu teman-teman. Oke, kemudian untuk soal nomor 3 kita coba aja nih cara lainnya ya teman-teman. Di sini bisa kita ubah aja soalnya dari tan 3x plus akar 3 sama dengan 0, akar 3-nya kita pindah ruas menjadi tan 3x sama dengan min akar 3. Nah, di sini kita harus fokus nih teman-teman. Pertama di sini hasilnya adalah minus. Tan minus berada di kuadran 2 dan 4 berarti ya teman-teman. Sementara basis atau sudut terdekat yang menghasilkan akar 3 itu berarti adalah 60 ya teman-teman. Sehingga di sini kita dapatkan sudut-sudutnya, yaitu untuk kuadran 2-nya berarti 180 minus 60 yaitu 120. Kemudian kuadran 4-nya berarti 360 minus 60 300. Nah, kemudian tidak hanya sampai di sini teman-teman, karena bentuk fx-nya di sini adalah 3x bukan x saja teman-teman. Berarti di sini kita tambahkan aja nih untuk 120 dan 300-nya masing-masing. Untuk periode berikutnya yaitu 360 masing-masing, menghasilkan 120 plus 360, 480, kemudian 300 plus 360, 660. Oke, sementara kita coba sampai di sini dulu. Nanti kalau seandainya masih kurang, bisa kita tambah lagi 480 dan 660-nya teman-teman. Dengan apa? Dengan 360 untuk putaran ketiga berarti teman-teman. Oke, jadi di sini untuk mendapatkan X berarti masing-masing sudut yang sudah kita dapatkan yaitu 120, 300, 480, dan 660 masing-masing dibagi dengan 3. Maka hasilnya adalah 120 bagi 3 adalah 40, 300 dibagi 3 adalah 100, 480 dibagi 3 adalah 160, 660 dibagi 3 adalah 220. Oke, berhenti sampai 220. Nah, kayaknya masih ada nih teman-teman, karena intervalnya kan sampai 360. Nah, berarti di sini kita tambah lagi dua sudut terakhir yaitu 480 dan 660. Itu sebagai putaran kedua tadi. Kita tambah lagi untuk putaran ketiganya yaitu 360 teman-teman. Berarti 480 ditambah dengan 360 adalah 840. Kemudian 660 plus 360 menghasilkan 1020. Oke, 840 dengan 1020 kita bagi lagi dengan 3 untuk mendapatkan X-nya yaitu 840 dibagi 3 menghasilkan 280 ya teman-teman. Oke, dan terakhir 1020 dibagi 3 adalah 340. Oke, saya rasa finish ya sampai di sini. Maka hasilnya adalah 40 derajat, 100, 160, 220, 280, dan 340. Itu sama dengan cara pertama atau cara manual gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk aja nih ke bentuk yang kedua ya teman-teman, yaitu persamaan trigonometri berbentuk kuadrat. Di sini kita batasin dia sebagai sin, cos, atau tan teman-teman. Nah, persamaan kuadrat dalam sin, cos, tan ini akar-akarnya dapat kita tentukan dengan menggunakan faktor, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC teman-teman. Adapun langkah-langkahnya bisa kita lakukan seperti ini nih teman-teman. Pertama, nyatakan persamaan trigonometri dalam bentuk persamaan kuadrat biasa teman-teman, persamaan kuadrat umum. Misalnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 gitu. Kemudian kita tentukan akar-akarnya dengan menggunakan salah satu cara tadi gitu. Bisa dengan pemfaktoran, dengan kuadrat sempurna, atau gunakan rumus ABC. Nah, kemudian akar-akar yang telah kita tentukan harus memenuhi syarat nih teman-teman. Yang pertama adalah nilai sin X, cos X, ataupun tan X nantinya harus bilangan real teman-teman. Sehingga diskriminannya lebih dari sama dengan 0, dimana diskriminannya itu kan B kuadrat min 4AC teman-teman. Kemudian di sini perlu juga kita perhatikan bahwasanya nilai sin X itu kan dari min 1 sampai 1. Kemudian cos juga demikian dari min 1 sampai 1. Jika salah satu syarat di antara kedua itu tidak dipenuhi teman-teman, maka persamaan tersebut tidak memiliki penyelesaian teman-teman, atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong gitu. Oke, biar lebih jelas kita masuk aja ke soal nomor 4 ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 4, soalnya adalah himpunan semua peubah X dalam selang X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2V dalam bentuk radian nih teman-teman.
yang memenuhi 2 cos kuadrat X sama dengan 3 sin X plus 3. Oke, coba kita perhatikan di sini ada cos kuadrat X dan sin X, dimana mereka tuh belum sejenis teman-teman. Berarti di sini salah satunya harus kita ubah dulu nih, bisa ubah ke cos ataupun ke sin. Tapi di sini yang paling memungkinkan adalah bentuk cos kuadrat X-nya nih kita ubah ke dalam bentuk sin nih teman-teman. Oke, dimana kita kan sudah punya rumus tuh untuk identitas sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Berarti cos kuadrat X itu bisa kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Sehingga di sini soalnya bisa kita ubah nih, 2 cos kuadrat X kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat X sama dengan 3 sin X plus 3 gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba operasikan aja. 2 kali 1 2, 2 kali min sin kuadrat X min 2 sin kuadrat X, kemudian ruas kanannya tetap nih. Nah sekarang kita susun supaya menjadi bentuk umum persamaan kuadrat, menjadi 2 sin kuadrat X plus 3 sin X plus 1 sama dengan 0. Upayakan A nya di sini positif ya teman-teman, biar enak memfaktorkannya. Nah kemudian di sini kita faktorkan aja nih. Ini boleh menggunakan permisalan ya teman-teman. Misalnya kita misalkan sin X nya sebagai P boleh, tapi di sini saya coba langsung aja nih. Faktor-faktornya adalah 2 sin X plus 1 dengan sin X plus 1 sama dengan 0. Oke, mudah-mudahan tidak bermasalah lagi ya di pemfaktoran. Oke, sekarang tinggal kita cari aja nih pembuat 0 masing-masing. Di sini kita hasilkan 2 sin X plus 1 sama dengan 0 atau sin X plus 1 sama dengan 0. Nah, sehingga di sini kita temukanlah 2 buah persamaan teman-teman, yaitu dari pembuat 0 pembuat 0-nya. Yang pertama adalah sin X sama dengan min setengah, dan yang kedua adalah sin X sama dengan min 1. Jadi tinggal kita cari aja besar sudut-sudut X-nya teman-teman. Oke, untuk yang pertama sin X sama dengan min setengah. Di sini kita gunakan cara langsung aja. Kalau cara umum saya rasa terlalu panjang juga ya teman-teman. Oke, untuk persamaan yang pertama adalah sin X sama dengan min setengah. Nah, di sini kita cek aja dia min teman-teman. Sin min berada di kuadran 3 dan 4 berarti ya teman-teman. Untuk basisnya setengah ini 30, berarti untuk kuadran 2 nya 180 plus 30 adalah 210. Itu yang pertama teman-teman. Ini bisa aja kita langsung konversi ke dalam bentuk V menjadi 210 per 180 pi teman-teman ya, sehingga kita sederhanakan menjadi 7V per 6 gitu. Kemudian untuk kemudian untuk kuadran 4 nya berarti 360 minus 30 menghasilkan 330 derajat. Kita konversi lagi ke dalam bentuk pi, 330 dibagi 180 derajat kali V teman-teman, sederhanakan menjadi 11 pi per 6 gitu untuk sin X sama dengan min setengah. Oke, kemudian untuk sin X sama dengan min 1, X nya bisa juga kita langsung temukan di sini hampir sama dengan yang pertama tadi, namun di sini basisnya beda tentunya ya. Basis untuk 1 sin ini berarti 90 derajat teman-teman. Sementara untuk kuadrannya tadi berada di kuadran 3 dan 4 ya. Untuk kuadran 3 berarti 180 plus 90 270 derajat atau setara dengan 3V per 2 teman-teman. Oke, untuk kuadran 4 nya juga demikian, 360 minus 90 derajat juga 270 derajat. Berarti cuma kita tulis satu aja nih 270 nya teman-teman, sehingga bisa kita tulis nih himpunan penyelesaiannya dari soal nomor 4 ini adalah 3pi per 2, 7pi per 6, dan 11pi per 6 gitu teman-teman. Oke, biar lebih mantap menguasai persamaan trigonometri berbentuk kuadrat nih teman-teman, kita coba masuk lagi ke soal nomor 5. Ini soalnya sederhana teman-teman. Jadi di sini tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X minus 7 sin X plus 3 sama dengan 0, di mana intervalnya dari 0 sampai 360. Oke, untuk menjawab soal ini coba perhatikan untuk soalnya, yaitu 2 sin kuadrat X minus 7 sin X plus 3 sama dengan 0. Ini merupakan soal yang sudah jadi teman-teman. Nah, di sini karena soalnya sudah jadi berbentuk kuadrat gitu, ini boleh langsung difaktorkan atau boleh juga memisalkan sin X-nya itu sebagai variabel teman-teman. Nah, beda dengan nomor 4 tadi. Kalau nomor 4 tadi kita langsung ya, ini kita coba aja menggunakan permisalan gitu ya, biar lebih variatif aja teman-teman, supaya kalian tahu bahwasanya menyelesaikan soal-soal matematika itu
nggak harus dengan 1-2 cara gitu. Jadi sebenarnya yang penting kita berpikirnya dinamis gitu teman-teman. Nah jadi di sini kita misalkan aja sin x-nya sebagai p gitu ya teman-teman. Maka 2 sin kuadrat x minus 7 sin x plus 3 sama dengan 0 itu menjadi 2p kuadrat minus 7p plus 3 sama dengan 0. Kemudian langsung aja kita faktorkan nih. Faktornya di sini berarti 2p min 1 ya teman-teman. Dikali dengan p minus 3 sama dengan 0. Sehingga didapatlah nilai P sama dengan setengah untuk pembuat nolnya dan P sama dengan 3. Nah, di sini P-nya tadi kan berbentuk sin nih. Untuk P setengah berarti ini memenuhi teman-teman. Sementara untuk P sama dengan 3 ini TM, tidak memenuhi, ditolak teman-teman. Kenapa? Karena nilai maksimum dari sin X itu pastinya adalah 1. Sementara di sini 3. Ini oper kelebihan, jadi ditolak. Jadi di sini yang kita pakai hanyalah sin x sama dengan setengah. Oke, langsung aja kita cari nilai x-nya. Di sini kita cek dulu kuadrannya. Sin positif dia berada di kuadran 1 dan 2. Untuk basisnya pun setengah sin berarti 30 ya teman-teman. Berarti di kuadran 1-nya 30. Untuk kuadran 2-nya berarti 180 minus 30 adalah 150. Berarti langsung ketemu nih. HP-nya adalah 30 derajat dan 150 derajat gitu teman-teman. Baik, setelah mengetahui persamaan trigonometri berbentuk kuadrat, sekarang kita coba lanjutkan ke bagian 3 teman-teman, yaitu persamaan trigonometri berbentuk spesial. Nah, yang dimaksud bentuk spesial ini sebenarnya adalah bentuk a sin fx plus b cos fx teman-teman. Oke, langsung saja saya kasih tahu bahwasanya bentuk a sin fx plus b cos fx ini bisa kita sederhanakan atau kita ubah bentuknya menjadi k cos fx minus theta teman-teman. Nah jadi untuk sin dan cosnya jangan lupa perhatikan nanti masalahnya sin dan cosnya ini memiliki fungsi yang sama yaitu fx teman-teman. Kalau dia tidak sama berarti tidak memenuhi rumus atau bentuk spesial ini teman-teman. Dimana k di sini bisa kita cari dengan rumus akar a kuadrat plus b kuadrat. Dan theta bisa kita cari dengan rumus tan theta sama dengan di sini koefisien dari sin dibagi dengan koefisien dari cos. Koefisien dari sin itu adalah a dan koefisien dari cos itu adalah b gitu. Jadi tan theta adalah a per b gitu teman-teman. Oke, biar lebih jelas kita coba aja masuk ke contoh soal nomor 6. Oke, di sini saya kasih 2 nih. Jadi yaitu ubahlah bentuk berikut menjadi bentuk sederhana gitu teman-teman. Yang A di sini saya kasih sin X plus akar 3 cos X. Kemudian yang B-nya adalah 2 akar 3 sin 5X minus 2 cos 5X. Oke, langsung aja kita coba selesaikan untuk yang A teman-teman. Nah, jadi yang A di sini adalah sin X plus akar 3 cos X. Fungsi dari sin dan cos ini sudah sama yaitu X teman-teman ya. Berarti memenuhi persamaan bentuk spesial ini. Jadi kita cek dulu nih. A-nya adalah 1 yang merupakan koefisien dari sin dan kemudian B-nya adalah akar 3 koefisien dari cos teman-teman. Nah, kemudian kita cari aja nih nilai K-nya karena A dan B-nya sudah ada. Tadi rumusnya adalah akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi akar 1 kuadrat plus akar 3 kuadrat. Kemudian akar 1 plus 3 itu adalah akar 4. Akar 4 adalah 2. Kemudian sudutnya di sini berarti kita gunakan rumus tan theta sama dengan A per B. Di sini A-nya sudah ada dan B-nya juga sudah ada. Berarti tan theta sama dengan 1 per akar 3. 1 per akar 3 itu kan sama dengan 1/3 akar 3. Sudut tan yang memiliki nilai 1/3 akar 3 adalah 30. Berarti tetanya kita dapatkan 30 derajat teman-teman. Nah, sehingga langsung kita masukin ke dalam rumus. Sin X plus akar 3 cos X itu berarti K-nya adalah 32 cos X minus tetanya adalah 30. Berarti bentuk sederhananya adalah 2 cos X minus 30 derajat gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan menyelesaikan soal masih nomor 6 bagian B teman-teman. 2 akar 3 sin 5x minus 2 cos 5x. Oke, di sini bisa kita perhatikan untuk fx-nya sin dan cos ini sudah sama dan dia bernilai 5x. Kemudian a-nya bisa kita tulis aja nih 2 akar 3, kemudian b-nya adalah min 2 teman-teman ya. Jangan lupa minusnya juga dibawa nih. Oke. Sehingga K-nya bisa kita masukkan langsung ke dalam rumus akar A kuadrat plus B kuadrat. Akar 2 akar 3 kuadrat plus minus 2 kuadrat. Didapatlah
Akar 12 plus 4 itu adalah 16, maka akar 16 di sini yang kita ambil 4 gitu. Kemudian sudutnya bisa kita cari, langsung aja nih rumusnya tan theta sama dengan upper B sama dengan 2 akar 3 dibagi dengan min 2. Oke, kita coret aja duanya sehingga menghasilkan min akar 3. Tannya negatif nih teman-teman. Kemudian basis akar 3 itu adalah 60 ya teman-teman. Kita ambil aja kuadran terdekat yaitu kuadran 2 ya teman-teman. Berarti 180 minus 60, 120 kita dapatkan tetanya. Sehingga bentuk penyederhanaan dari 2 akar 3 sin 5x minus 2 cos 5x adalah 4 cos 5x min 120 derajat gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 7 teman-teman. Jadi untuk soal nomor 6 tadi kita belajar menyederhanakan bentuk spesial tadi. Nah sekarang untuk soal nomor 7 ini kita diminta mencari nilai x yang memenuhi persamaan sin x min cos x sama dengan 1 untuk x pada interval dari 0 sampai 360 derajat. Jadi di sini kita mencari sudutnya teman-teman. Oke. Jadi kelihatan sangat sederhana ya soalnya teman-teman, yaitu sin x min cos x sama dengan 1. Nah, di sini ini adalah bentuk spesial ya teman-teman. Ada sin dan ada cos. Oke, berarti di sini tugas pertama kita adalah menyederhanakannya. Oke. Jadi kita gunakan aja cara tadi teman-teman ya, menggunakan rumus dimana di sini A-nya adalah 1 dan B-nya adalah min 1. Berarti pertama-tama kita cari nilai K-nya dulu ya kan. Akar A kuadrat plus B kuadrat ya. Akar 1 kuadrat plus min 1 kuadrat adalah akar 1 plus 1 akar 2 teman-teman. Kemudian sudutnya kita bisa cari dengan menggunakan rumus tadi juga, tan theta sama dengan A per B, berarti tan theta sama dengan hanya 1 dibagi dengan min 1 ya. Berarti tan theta sama dengan min 1. Ini negatif teman-teman, berarti kita ambil aja kuadran terdekat. Tan negatif itu adalah kuadran 2 teman-teman. Kemudian untuk basisnya 1, untuk basis 1 di sini adalah 45, berarti 180 minus 45 adalah tetanya kita dapatkan 135 derajat. Sehingga kita peroleh nih dulu bentuk sederhananya, sin x min cos x sama dengan akar 2 cos x min 135 derajat gitu teman-teman. Oke, karena bentuknya sudah sederhana berarti supaya bisa diselesaikan berarti di sini akar 2-nya kita pindah ruas ke kanan ya teman-teman. Menjadi cos x min 135 sama dengan setengah akar 2. Di sini kita gunakan cara langsung aja nih teman-teman. Gak usah menggunakan cara umum karena lumayan cukup panjang juga. Oke, jadi selanjutnya kita tinggal mencari himpunan penyelesaian atau nilai-nilai sudutnya teman-teman. Di sini tadi akar 2 cos x min 135 sama dengan 1 nih teman-teman. Cos x min 135 sama dengan setengah akar 2. Langsung kita cek aja nih, cos bernilai positif pada kuadran 1 dan 4 ya teman-teman. Kemudian basis untuk setengah akar 2 itu adalah 45 derajat. Berarti kita ambil aja sudut-sudutnya untuk kuadran 1 dan kuadran 4. Kuadran 1-nya adalah 45 dan kuadran 4-nya adalah 360 minus 45 yaitu 315 teman-teman. Nah, kemudian di sini kan ruas kirinya adalah x minus 135 teman-teman. Sementara kita kan mencari nilai x-nya teman-teman. Berarti 135-nya nih kita geser ke kanan. Atau untuk sudut 45 dan 315 masing-masing ditambahin dengan 135 teman-teman. Maka x-nya kita dapatkan 45 plus 135 adalah 180 dan 315 plus 135 adalah 450. Untuk 450 ini tidak memenuhi karena over. Tapi jangan salah nih, di sini belum tentu 180 derajat ini adalah jawaban tunggal atau sudut tunggal yang kita dapatkan teman-teman. Karena di sini bentuknya adalah cos, berarti untuk sudut negatifnya pun kita harus tes nih teman-teman. Berarti di sini langsung saja min x min 135 sama dengan 45 dan 315 nih teman-teman. Oke, kita keluarkan dulu menjadi min x plus 135 sama dengan 45 dengan 315. Oke, maka didapatlah nilai x-nya 135 minus 45 adalah 90, 135 minus 315 adalah min 180 derajat. Untuk min 180 derajat kita skip karena tidak memenuhi interval, sementara yang masuk adalah 90 derajat. Sehingga HP yang kita dapat adalah
90 derajat, dan 180 derajat gitu teman-teman. Baik, saya rasa cukup untuk pendalaman konsep trigonometri 3. Tetap semangat dan terus berlatih agar bisa kita lanjut ke trigonometri 4. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.